Haleluya, puji nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya Tuhan. Saya percaya kehidupan saudara dimanapun saudara berada saat ini, kehidupan yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi kita akan membaca dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Kita lanjut ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kisah bagaimana anak dari Daud dan Betseba jatuh sakit. Ketika anak ini mengalami sakit, Daud berdoa dan berharap, dia berpuasa kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan agar anak ini dapat memperoleh kesembuhan. Namun Tuhan berkehendak lain sehingga anak ini harus dipanggil oleh Tuhan, anak ini harus mengalami yang namanya kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang ayah, di sini Daud mengalami hal yang paling berat dalam hidupnya, hal yang menjadi beban di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia sudah berpuasa kepada Tuhan, dia berpuasa menaruh harapan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita lihat di sini saudara, ketika pegawai-pegawai Daud bertanya kepada Daud, kenapa engkau harus perbuat ini? Ketika anak ini sudah mati, engkau malah bersyukur kepada Tuhan. Salah satu tindakan dari Daud yang kita dapat belajar hari ini saudara dikasih Tuhan. Di dalam situasi berat, di dalam situasi terpuruk pun, meskipun doanya tidak dijawab Tuhan sesuai dengan dia inginkan, tapi dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Ketika di ayatnya yang ke-22 dikatakan di situ, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ketika kita mundur lagi di ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Di saat Daud mendengar kabar anaknya sudah tiada, anaknya sudah dipanggil Tuhan, dia berbuka puasa dan dia datang menyembah Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin berat saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kita dapat belajar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Kita di dalam situasi paling berat, kita di dalam situasi terpuruk, kita mulai belajar saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk mau mengucap syukur meskipun dalam keadaan yang paling berat. Ketika Daud mau mengucap syukur, apa yang terjadi? Keluarganya kembali diberkati Tuhan. Keluarganya kembali dipulihkan Tuhan. Dia mendapat anak, seorang Raja Salomo yang sangat diberkati Tuhan dan penuh dengan hikmat. Mungkin ketika kita lihat di situ, pegawai-pegawainya sangat bingung dengan tindakan Daud. Kenapa? Karena kita dapat belajar, orang dunia tidak pernah mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup orang percaya. Dalam kehidupan kita saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar. Kita mau berbeda dengan orang-orang di luar sana. Meskipun dalam situasi berat, meskipun dalam situasi terpuruk, kita tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mau berterima kasih kepada Tuhan. Serahkan segala perkara kita
kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu menyertai kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kehidupan kita akan terus mau mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan kita akan menerima berkat-berkatnya Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus.